Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang kemarin saya sudah jelaskan mengenai sistem bilangan. Kita akan melanjutkan pada bilangan desimal dikonversikan ke bilangan biner. Berikut contoh penyelesaian bilangan desimal yang dikonversikan ke bilangan biner. 125 dalam bilangan desimal. Kita perlu tahu pada saat kita mengkonversikan dari bilangan desimal ke bilangan biner, itu berbeda caranya ketika kita mengkonversikan dari bilangan biner ke bilangan desimal. Jika kita mengkonversikan bilangan biner ke bilangan desimal, bilangan biner dikali dengan 2 yang dipangkatkan. Jika bilangan desimal dikonversikan ke bilangan biner, bilangan desimal tersebut dibagi dengan 2. Langsung saja ke contohnya. Misalkan terdapat bilangan desimal 125 bilangan desimal. Nah, 125 dibagi dengan 2, yaitu 62, sekian, 62,5. Nah, di situ koma 125 bagi 2 itu di angka di belakang koma dihilangkan, 0, dihilangkan, jadi hanya tetap 62. Kemudian dari 62, dari kan 125 bisa dibilang 125 mod 2 sama dengan 1. Jadi tulis sisanya 1. Kemudian dilanjutkan dengan hasil tadi, 62 dibagi dengan 2 sama dengan 31. Tidak ada sisa, karena 31 dikali 2 itu sudah 62. Dan dilanjutkan 31 dibagi 2 sama dengan 15. Dan itu sisa 1. 15 kali 2 sama dengan 30. Jadi 31 kurang 30 sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Dan ya, 1 sudah. Jadi kita mengurutkan bilangan binernya dari bawah ke atas. Jadi 125 dalam bilangan desimal sama dengan 1111101 dalam bilangan biner. Nah, ya, dilanjutkan dengan soal berikutnya dengan masih pembahasan yang sama, yaitu kita lihat contohnya 256,4375 dalam bilangan desimal dikonversikan ke bilangan biner. Proses penyelesaian soal terbagi menjadi 2 tahap, yakni tahap pertama sebelum koma, artinya itu ialah 0,4375. Kemudian tahap kedua yaitu sesudah koma, yaitu 256. Nah, hasil akhir dari soal adalah gabungan antara tahap 1 dan tahap 2. Ya, pertama kita menyelesaikan soal pada tahap pertama, yaitu 256. Kita konversikan terlebih dahulu ke bilangan biner dengan cara yang sama, yaitu 256 dibagi 2 sama dengan 178. Sisanya 0. 128. Sisanya 0. 128 dibagi 2 sama dengan 64. Maaf, dalam soal ini terdapat kekeliruan, yaitu di bagian 128 dibagi 2 itu seharusnya adalah 64, tapi di situ tertulis 89. Jadi teman-teman jika yang melihat tidak terpaku pada videonya, tapi
Perhatikan dari suara saya. Nah, kita lanjutkan. Tadi sampai 64 dibagi 2 sama dengan 32. Nah, ini maaf kawan-kawan, sekali lagi itu penulisannya salah. Jadi tadi 64 dibagi 2 sama dengan 32. Sisanya 0. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Sisanya 0. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sisanya 0. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sisa 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa 0. 2 bagi 2 sama dengan 1. Sisa 0. 1 bagi 2 sama dengan 0. Sisanya 1. Jadi, bilangan biner dari 256 bentuk desimal sama dengan 1,0000000. Tuh. Itu bilangan binernya. Tahap 1 sudah selesai dikerjakan. Kemudian ke tahap 2. Tahap 2 yaitu sesudah koma. Berarti 0,4375. Nah, kita akan merubah ini dari desimal ke bilangan biner. Jadi, angka sesudah koma itu dikalikan dengan 2. Langsung aja. Jadi 0,4375 dikali 2 sama dengan 0,075. Sisanya 0. Nah, kawan-kawan, jika nih pada tahap penyelesaian konversi sesudah koma, maka sisa dari hasil kali 2 itu adalah berada pada satuannya. Jika 0,075, maka sisanya adalah 0 karena satuannya 0. Nah, kita lanjutkan lagi. 0,875 sama dikali 2 sama dengan 1,75, sisanya 1. Nah, kita lihat satuannya adalah 1. 1,75, satuannya 1. Jadi sisanya 1. Kita rubah dari 1,75 menjadi 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5. Sisanya 1. 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Sisanya 1. 1,0. Jadi sisanya 1. Nah, sudah 0 sudah tidak bisa dikali dengan 2 lagi. Jadi, bilangan biner yang terbentuk dari 0,4375 ialah 0111. Jadi bilangan biner dari 256,4375 bentuk desimal sama dengan 1,00000,0111 dalam bilangan biner. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita menemukan soal dari bilangan desimal yang dikonversikan ke bilangan biner, apabila itu adalah koma, ya seperti contoh 256,4375, maka langkah yang akan dilakukan terdapat 2 tahap, yaitu tahap konversikan bilangan biner sebelum bilangan koma dan sesudah bilangan koma, baru digabungkan. Itu seperti itu. Dilanjutkan. Sekarang bilangan desimal dikonversikan ke bilangan oktal. Langsung ke contoh. Selesaikan penyelesaian bilangan desimal yang dikonversikan ke bilangan biner. 125 bilangan desimal dan 2016 dalam bilangan desimal. Kita mulai dengan bilangan 125 dalam bentuk desimal. Langkah yang dilakukan hampir sama seperti sebelumnya. Bilangan desimal yang dikonversikan ke bilangan biner. Jika dalam bilangan biner dikonversikan ke bilangan biner dikalikan 2, sedangkan di bilangan oktal dikalikan 8, karena oktal adalah basis 8. Jadi dalam soal 125 dibagi dengan 8 sama dengan 15.
sisanya 5. 15 kali 8 120. Nah, 125 dikurang 120 sisanya adalah 5. Kemudian 15 dibagi 8 sisanya sama dengan 1. Sisanya ialah 7. 1 dikali 8 sama dengan 8. Jadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Jadi sisanya 7. 1 dibagi 8 sama dengan 0. Sisanya 1. Jadi 125 dalam bentuk desimal sama dengan 175 dalam bilangan oktal. Kemudian dilanjutkan dengan 2016 dalam bentuk desimal dikonversikan ke bilangan oktal. 2016 dibagi 8 252 sisa 0. 252 dibagi 8 sama dengan 31 sisa 4. 31 dibagi 8 sama dengan 3 sisa 7. Dan 3 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 3. Jadi 2016 dalam bentuk desimal sama dengan 3740 dalam bentuk oktav. Next, contoh soal berikutnya 256,4375. Ini persoalannya masih sama dan proses penyelesaiannya juga masih sama. Jadi tahap pertama kita lakukan dulu setelah 0, dan kemudian tahap kedua itu 256 atau sebaliknya juga bisa. Yang penting nanti proses antara dua tahap tersebut dijumlahkan. Ya, jadi tahap pertama dalam contoh soal yaitu 256. 256 dibagi 8 32 sisa 0. 32 dibagi 8 sisa 4 sisa 0. 32, sorry, saya ulangi, 32 dibagi 8 sama dengan 4 sisa 0, dan 4 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 4. Ya, jadi seperti itu. Tahap kedua yaitu di belakang koma, berarti 0,4375. 0,4375 dikali 8 sama dengan 3,5, sisanya 3. 0,5 dikali 8 sisanya 4, sama dengan 4, sisanya 4. Gitu. Jadi 256,4375 dalam bilangan desimal sama dengan 400,34 dalam bilangan oktal. Next, bilangan desimal dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Berikut contoh penyelesaian bilangan desimal yang dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Maaf, di video bilangan biner sebetulnya itu adalah heksadesimal. Jadi 1250 dalam bilangan desimal dan 2016 dalam bilangan desimal dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Jika tadi biner dibagi 2 atau dikali 2, dan kemudian oktal dibagi 2 atau dibagi 8 atau dikali 8, heksadesimal dibagi 16 atau dikali 16 nanti jika bertemu 0, tuh. Kita langsung ke contoh tadi. Contoh soal pertama 1250 dalam bilangan desimal dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Jadi 1250 dibagi 16 sama dengan 78 sisa 2. Tuh. 78 dikali 16 itu sama dengan 1248. Jadi 1250 dikurang 1248 sisa 2. 78 dibagi 16. Nah, sama dengan 4, sisanya 14. Tuh. Kemudian 4 dibagi 16 sama dengan 0, sisanya 4. Jadi 1250 di dalam bentuk desimal akan sama dengan 14. 14 itu adalah bilangan 14 dari huruf heksadesimal. Dimulai dengan A itu adalah 10. Jadi kan kita tahu A, B, C, D, E. Nah, 10, 11, 12, 13, 14. A, B, C, D, E. Jadi 1250
dalam bentuk desimal sama dengan 4E2 dalam bilangan heksadesimal. Kemudian dilanjutkan dengan 2016. 2016 dibagi 16 sama dengan 1026, sisa 0. 126 dibagi 16 sama dengan 7, sisa 14. Dan 7 dibagi 16 sama dengan 0, sisanya 7. Jadi 2016 dalam bentuk bilangan desimal sama dengan 7E0. Next. Soal berikutnya yaitu 256,4375 dalam bilangan desimal. Ya, lakukan dengan tahap 1. Pertama, 256 dibagi 16 sama dengan 16, sisanya 0. 16 dibagi 16 sama dengan 1, sisa 0. 1 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 1. Jadi bilangan heksadesimal dari 256 itu ialah 100 gitu. Tahap kedua yaitu sesudah koma atau 0,4375. 0,4375 dikali 16 sama dengan 7,0. Jadi sisanya itu adalah 7, bukan 3. Jadi 0,4375 dalam bilangan desimal itu dikonversikan ke bilangan heksadesimal yaitu 0,7. Jadi jawaban dari 256,4375 dalam bentuk bilangan desimal sama dengan 100,7 dalam bilangan heksadesimal itu 100,7. Ya, next. Soal berikutnya itu hampir sama dengan soal sebelumnya, yaitu dalam bentuk pecahan, namun di sini jika problemnya ialah ketika sesudah koma itu kita menemukan bahwa perkalian itu tidak menghasilkan 0, selalu berulang-ulang-ulang hingga tidak selesai atau hingga tidak terhingga. Nah, kita bicarakan di sini. Kita jelaskan di sini. Jadi tahap pertama yaitu selesaikan dulu sebelum koma, yaitu 19 dibagi 16 sama dengan 1, sisanya 3. Kemudian 1 dibagi 16 sama dengan 0, sisanya 1. Lanjut ke tahap 2. Tahap 2 sudah koma yaitu 0,3672. 0,3672 dikali 16 sama dengan 5,8752. Jadi sisanya 5. Tuh kan? 0,8752 kali 16 sama dengan 14,0032. Sisanya E atau 14. 14 tadi dalam heksadesimal maksudnya 14 itu digit yang ke-14 di heksadesimal yaitu E. Lanjut ke 0,0032 dikali 16 sama dengan 0,0512. Sisanya 0. Kemudian lanjut 0,0512 dikali 16 sama dengan 0,8142. Sisa 0. Lanjut lagi 0,8142 dikali 16 sama dengan 13,1072. Sisanya D. Nah, lanjut lagi 0,1072 dikali 16 sama dengan 1,7152. Sisanya 1. 0,7152 dikali 16 sama dengan 11,4432. Sisanya E. Nah, ini proses ini tidak akan ada hasil mencapai 0. Jadi untuk jawabannya adalah jawaban yang tidak sesungguhnya, yaitu jawaban yang mendekati saja. Jadi kita boleh ambil jawaban contohnya di bilangan yang kelima tadi. Jadi kita stop pada yang kelima. Jadi kita stop di D. Jadi jawabannya ialah 0,5E0
0D. Tuh, jika kita kerjakan prosesnya 0,5 E00D dalam bilangan heksadesimal, kita rubah ke bilangan desimal. Nah, hasilnya itu pasti 4 ditambah 13 dikali 16 berpangkat 5 atau sama dengan 0,3671990. Jadi, kesalahannya yaitu 0,3672 dikurang 0,3671990. Kesalahannya yaitu 0,000111213. Kita juga bisa mengambil ke yang ketujuh, yaitu 0,5E00D1E. Jadi kita bisa selesaikan ini yang dari heksadesimal ke biner. Nah, dibandingkan dari yang kelima, kesalahan yang di ketujuh itu lebih kecil dibandingkan yang kelima. Jadi karena ini terhingga, jadi boleh diambil di yang keberapa gitu, yang kelima atau 6 atau 7 dan seterusnya. Next. Nah, cukup sekian video dari desimal yang dikonversikan ke bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Jangan lupa untuk tonton video berikutnya mengenai kalkulator pemrograman untuk sistem bilangan. Terima kasih.